Ya, selamat siang teman-teman semua. Thank you banget ya untuk SML Talk 2021 dan undang saya diberi kesempatan untuk sharing buat teman-teman sekalian di sini. Ya, perkenalkan nama saya Ben Johnson. Saya CTO dari Diljava dan Dio dan juga co-founder dari Mindful. Nah, di sini saya bakal bawain tentang Digitech Your Business. Itu gimana kita integrasikan teknologi ke bisnis kita gitu. Jadi di sini gue bakal ngomong tentang lebih ke mindful sih. Mindful itu adalah F&B bisnis saya gitu. Mungkin Oke, ya. Ini perkenalan ya, gue Ben Johnson tadi. Ini 3 bisnis saya ya. Jadi ada Diljava, Dio dan Mindful. Diljava itu startup teknologi ya, Dio juga startup teknologi dan Mindful itu F&B bisnis. Nah, saya di Mindful sebagai co-founder. Jadi saya punya culture digital teknologi itu dibawa ke Mindful gitu. Jadi saya bakal cerita tentang itu gitu. Gimana saya bawa culture digital itu ke Mindful. Di mana kenapa saya bahas tentang mindful karena lebih relatable karena banyak kan orang buka bisnis kuliner ya. Jadi saya juga challenge myself untuk terjun ke bisnis ini gitu. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita mulai aja ya. Jadi data and attention is the new currency ya. Yang kita bakal bahas nanti lebih banyak tentang data. Jadi pertama kali itu teknologi itu apa sih sebenarnya? Nah, teknologi itu kita nggak bisa pungkiri lagi ya. Di sini banyak kita hidup di dunia digital deh kebanyakan. Apalagi sebagian waktu kita itu kita pakai di smartphone kita. Ya. Cuman untuk bangun bisnis itu kita lebih gimana ya? Di awal itu kita peran teknologi itu masih kecil. Kita bisa do it manually ya. Tapi along the way manusia itu bakal kesusahan. Jadi diperlukanlah teknologi di sini. Oke. Jadi di Mindful ini saya bring that culture dari Diljava dan Dio, yaitu tentang teknologi, apa yang saya bisa integrasi di bisnis kuliner. Kebanyakan bisnis kuliner itu kan konvensional. Oke. Jadi data and attention is the new currency, di mana kita butuh banget di era sekarang itu data dan attention gitu. Di mana era informasi itu udah lewat, maksudnya udah kita bisa dapetin informasi secara mudah lah. Misalnya tiba-tiba ada kejadian, misalnya kayak gunung meletus, misalnya kita bisa dapat informasi itu dalam sekian detik melalui smartphone kita. Oke, jadi itu udah lewat dan semua orang punya kesempatan dapat informasi itu gitu. Jadi begitu juga dengan knowledge, oke, pengetahuan. Jadi misalnya contohnya kayak kita buka bisnis kuliner, misalnya kita buka bisnis bakmi ini. Nah, apa yang bedain bisnis bakmi kalian dengan yang lain gitu? Sedangkan sekarang informasi udah luas banget ya, maksudnya di YouTube kita bisa tahu cara buat bakmi yang enak gitu. Dan semua orang juga pasti bisa nonton juga kayak gimana cara buat bakmi yang enak gitu. Jadi nggak ada keterbatasan lagi. Jadi sekarang itu market, maksudnya kayak kompetitif sekali marketnya. Jadi kita itu harus benar-benar bisa bring unique selling point yaitu dengan teknologi ya. Nah, jadi yang pertama itu kepoin customer kamu. Jadi layaknya kamu kepoin mantan kamu sama gebetan kamu ya. Jadi apa yang gue ya kita bisa bilang ini CRM bahasa kerennya, Customer Relationship Management. Ini yang gue bring ini dari culture yang dari teknologi yang nggak ada di bisnis kuliner. Yaitu yang pertama itu LTV yang yaitu lifetime value. Di mana lifetime value ini apa sih sebenarnya? Lifetime value ini di mana customer kamu ini udah spending berapa sih sejak bisnis kamu buka. Jadi kita nggak, yang saya tahu bisnis kuliner rata-rata ya, begitu kita udah jual makanan ke dia, otomatis udah selesai. Journey sampai situ doang. Ya udah, lu pay gua dapat profit, ya wes gitu. Nah, kita nggak mau seperti itu lagi, karena itu cara yang lama dan itu bakal nggak sustain ibaratnya. Jadi kita harus bring value untuk customer kita. Jadi yaitu LTV. Jadi misalnya kayak si A, ini udah belanja sampai 1 juta nih di bisnis kita. Tapi kita nggak pernah apresiasi dia. Jadi dia ketemu tiba-tiba pesaing lain buka bisnis model yang sama, misalnya jual bakmi juga, ya dia lari ke sana gitu. Ternyata lebih enak. Karena kita nggak pernah ada koneksi ya sama dia. Jadi seperti itu contohnya.
Jadi dengan adanya LTV, kita tahu data LTV ini, ya, ini salah satu data point yang sangat penting biasanya kita pakai di dunia digital. Jadi gimana kita bisa return customer kita, maksudnya return customer kita kembali. Jadi LTV ini penting banget karena kita bisa tahu apa yang harus kita buat untuk customer ini. Jadi misalnya kita kasih dia menu terbaru tapi orang-orang belum nyobain nih. Jadi kita apresiasi dia, kita ada menu terbaru nih, lu mau coba nggak gitu. Nah, dia pasti terasa kayak, dia perhatiin gue banget ya gitu ya. Jadi seperti itu. Yang kedua umur ini paling ya kita bisa tahu ya umur mungkin dari birth date. Ini agak susah nih dapatnya ini data point ini. Karena umur nggak semua orang mau kasih gitu, entah kenapa, mungkin takut gue kelihatan tua atau gimana ya. Jadi umur ini kita bisa send birthday gift ya, as the mungkin diskon atau makan gratis ya. Jadi kita bisa pakai data point umur untuk customer kita gitu. Jadi kalian harus bisa dapat data ini gitu. Kalau kalian mau lakukan campaign birthday misalnya. Love, ini dia sukanya apa sih, favoritnya apa gitu ya. Jadi banyak data point sih sebenarnya. Dia sukanya apa? Misalnya kayak dari 10 menu kamu, dia tiap hari pesennya ini terus. Kalau gua kasih coba yang lain dia mau nggak ya? Maksudnya mungkin kamu kasih potongan harga kayak coba yang lain dong, jangan cuman ini gitu. Jadi dia bisa tahu, ternyata yang lain tuh enak juga gitu. Nah, terus lokasi dari customer kamu. Jadi kamu bisa tahu customer kamu itu tinggal di mana gitu. Nah, ini kayak stalker beneran sih memang. Cuman tapi data ini kita pakai untuk internal usage only ya, jangan disebarluaskan. Ketika customer sudah memberikan data ini ke kamu, kita harus pegang trust itu gitu, maksudnya dari customer. Jangan kalian jual datanya gitu. Itu yang terjadi gitu selama ini. Ketika kan kita nggak suka ya, misalnya tiba-tiba ada asuransi telepon, halo selamat siang Pak Ben, ya dari mana? Dari perusahaan asuransi, lu dapat nomor gue dari mana? Gitu kan? Ya itu pasti ada di belakang jual data gitu. Jadi kita sebisa mungkin jangan seperti itu, karena customer kita makin pintar guys. Maksudnya kayak siapa sih yang suka ditelepon tapi nggak tahu ini kok bisa dapat data gue dari mana ya gitu. Tapi pasti di belakang ada yang sharing datanya gitu. Jadi kembali lagi ke data point lokasi ini, itu kalian bisa tahu kayak, kalian misalnya mau buka cabang nih kan, kalian nggak nebak-nebak lagi, maksudnya ternyata customer A ini jauh banget tapi bela-belain mesen produk kamu gitu. Waduh, udah berkali-kali dan banyak juga orang di sekitar sana juga pesenin produk kamu. Alangkah baiknya kita mendekatkan diri dengan customer ya. Jadi kayak dia merasa, dia makin perhatian sama gue, ya makin cinta dong pastinya ya sama produk kita. Itu salah satu branding, salah satu cara branding. Yang berikutnya itu adalah kalau di kuliner itu pasti jam makan ya. Jam makan itu penting banget, dimana kita bisa tahu peak hour kita itu kapan sih, yang sepi itu kapan gitu. Jadi kita bisa lakuin campaign misalnya kayak, kalau sepi gue kasih pangsit nih gitu, misalnya bakmi pakai pangsit ya gitu. Kalau misalnya apa ya harga normal. Jadi customer sesuaiin sendiri deh gitu untuk ini gitu. Jadi itu data point dan masih banyak lagi data point yang bisa kamu dapat gitu. Ini salah satu main data point yang kita kumpulin di Mindful. Oke. Nah, jadi kita ini tentang R funnel ya, atau corong AAR ya. Ya, ini merupakan funnel di mana customer journey kita waktu mau akuisisi produk kita. Jadi yang pertama itu awareness. Awareness itu kita bangun kayak ini pertama kali kita buka bisnis, kita kan mau kasih tahu nih, kita ini ada eksis ya. Jadi ibaratnya ini pas kalau di pertemanan itu fase SKSD deh gitu. Jadi di sini orang semua tahu gitu. Misalnya, lu tahu brand ini nggak? Datang orangnya pasti bilang, gue tahu gitu. Tapi ya dia nggak pernah coba SKSD, sok kenal. Ya gue tahu kok brand ini. Jadi banyak orang yang tahu. Jadi kita mungkin Instagram Ads di sini ya. Jadi kita bisa atau Google Ads ya di awareness ini. Jadi customer yang tahu itu banyak. Nah masuk ke acquisition. Acquisition ini acquiring the customer, yaitu kenalan sama customernya. Nah customernya ini mulai interested nih, misalnya WA, halo, boleh minta price list. Nah di situ acquiringnya udah ada tuh, kayak gimana kita caranya activation ke
step berikutnya. Jadi acquiring ini kalian boleh buat konsepnya beda-beda. Awareness-nya misalnya kalian promote ya mungkin di Instagram, acquisition-nya itu mungkin kalau kalian punya website, kalian mungkin dari kalau dia berhasil register, berarti itu udah acquiring. Atau kalau misalnya kayak kita sistemnya WA, misalnya dia udah chat aja, itu udah acquiring gitu. Karena kita udah dapat satu data yaitu nomor telepon. Nah, nomor telepon itu adalah penghubung medium kita untuk berkomunikasi dengan customer kita. Jadi anggapannya dia udah daftar ke kita gitu, karena dia udah percaya, baru dia berani kontak. Karena dia tahu resikonya ketika dia WA, itu pasti nomor teleponnya itu kan masuk ke kita tuh, otomatis kan kita record ya, kecuali ada yang nggak record ya. Terus itu kenalan, fase kenalan, udah kenal nih kita. Terus gimana caranya kita bisa temenan, lebih dekat lagi gitu. Jadi pintar-pintarnya kalian mungkin nih transaksi pertama kakak ya, iya transaksi pertama kakak, oh yaudah kita kasih diskon sekian, free ongkir, bla 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 gitu. Sampai dia yakin, oh ya wes gua beli deh, ya udah cobain, berani coba. Nah biasanya kalau di Netflix ya, yang gue dapat itu acquisition-nya itu dia free trial. Oke, kalau misalnya kalian pertama kali register Netflix, kalian dapat free trial 30 days ya, 30 hari. Itu dia di acquisition funnel-nya. Jadi semakin kecil itu orang-orangnya. Activation, orang yang mau subscribe, udah 30 days itu udah habis, dia subscribe dong, maksudnya per bulannya berapa, mau nggak gitu. Nah itu kan otomatis orang yang mau itu makin sedikit ya, diambil dari jumlah orang yang di acquisition itu. Oke. Nah, fase berikutnya itu PDKT dong. Udah temenan mau ngapain lagi coba ya kan? Masa temenan doang ya kan? PDKT dong. Jadi kita harus retention gitu. Jadi retention itu kita kan mau balikin customer kita, return-nya itu gimana gitu supaya dia selalu ingat kita gitu ya. Jadi selalu PDKT. Jadi otomatis kita harus sering-sering jangan sampai mengganggu ya. Kalau kita juga kalau pacar misalnya lagi ada gebetan juga kok sering-sering dikirimin barang pun rasanya risih gitu ya. Jadi kayak pace-nya itu harus disesuaikan lah ya. Jadi kayak supaya customer nggak rasa terganggu tapi seneng gitu. Itu gimana? Nah fase berikutnya jadian dong ya, revenue gitu. Jadi kita di sini kita nggak, maksudnya customer rela deh bayar tanpa ada promo sekalipun. Oke, tadi kan kita udah habisin duit di awareness, promo habis-habisan di Instagram Ads, acquisition juga kayak kita kasih potongan harga lah dan segala macam supaya dia mau. Nah, sampai dia udah percaya sampai jadian sama lo ya, maksudnya kayak lu walaupun harga nominal gue beli deh karena gue keren kalau di dekat lu gitu ya. Jadi kayak pacaran juga nih. Nah, terus berikutnya ini yang paling susah yaitu mouth to mouth, referral, oke. Jadi ini mulai kenalin nih ke teman-temannya, ini pacar gue lo biasa. Nah, kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi kayak bisnis lu, nih gue pakai ini, lu nggak mau gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu funnel terakhir yaitu referral sebenarnya. Nah, ada satu, biasa ini terjadi ya, yang tadi mungkin kalau teman-teman ada dengerin Pak Joan ya, Bro Joan ada ngomongin tentang churn rate ya. Itu churn itu kayak ibarat ember. Ember itu ya itu kita udah masukin activation, retention sama revenue, tiba-tiba bocor embernya. Yaitu masuk ke fase mantan, putus ya kan. Udah putus ya udah kan ditinggal kan pas lagi sayang-sayangnya. Jadi ya kadang kan pengen balikan tapi gimana ya kan, masa stalk terus kan ya. Jadi kita itu ada fase namanya resurrection, kita balikan lagi customer kita. Jadi ini kayak fasenya itu gini nih, kalau di Mindful gue sharing sedikit, kita cari 3 bulan customer yang enggak pernah beli lagi tapi repetitionnya tinggi tuh, misalnya ada 10 kali dia beli tapi kok tiba-tiba udah nggak beli, ini 3 bulan putus gitu kan. Jadi kemarin kita coba ya, ini pengalaman dari Mindful, kita coba blast, oke, halo kita rindu kamu segala macam lah, manis-manis semuanya ya. Ya kita udah we miss you so much ya. Jadi kita kasih diskon free ongkir dan bla bla bla, oke. Kamu masih mau nggak balikan sama aku? Kan ya tergantung sih. Ya kalau nggak dibalas ya wes gitu.
Tapi kalau dibalas, kayak kemarin ada ternyata customer kita sakit hati dan kita nggak tahu ya, kayak customer-nya cewek juga sih. Jadi agak susah nebaknya. Karena cewek selalu right. Jadi pas itu dia bilang kayak gini, waktu terakhir kali gue pesen Mindful, kakaknya salah kasih topping. Kok nggak pernah komplain? Iya, gue simpannya dalam hati. Ya biasa cewek kan. Jadi kayak gitu. Terus kan setelah itu, oh jadi kenapa lu balas gue sekarang kan? Karena lu panggil gue, makanya gue balas. Gue kan panggilnya halo, misalnya halo Bella gitu kan, misalnya kan. Oh gue dipanggil, seneng dia gitu. Ternyata personalization itu penting ya. Jadi kalau kalian belas sesuatu itu harus ada namanya kalau bisa. Jadi dia tahu kalau kalian itu kenal sama dia. Jangan kalau belas sesuatu itu atau kayak promosi sesuatu itu, hai semua ini gue ini mau ini, lu mau nggak mau udah gitu kan. Itu rasanya gimana gitu. Tapi kalau halo Bella, ini gue punya ini nih, ya misalnya kan lebih oke. Jadi dia semoga bisa balikan ya, tapi kebanyakan sih susah gitu. Kalau yo namanya mantan ya kan, ya bakar aja gitu. Next. Ya. Nah, contoh ini salah satu Starbucks ya. Contoh dari Starbucks ya. Ini fasenya beda-beda nih. Ini fase funnel yang dibuat Starbucks ya. Mungkin dari office car, dia ada bagi lagi. Ini sedetail apapun kalian bisa buat gitu. Ini tergantung requirement kalian ya. Jadi ada yang pertama, yang di atas itu dia excited, yang bawah itu enggak. Jadi misalnya kayak walk-in, dia tuh ngerasa dingin banget di sini gitu kan. Atau kayak terlalu pack gitu kan. Tapi apa yang pertama kali lu pengen orang seneng kalau masuk Starbucks, atau kayak ciri khasnya misalnya aroma kan, ambience-nya keren banget nih, gue terasa minum di kafe mahal, memang mahal sih. Jadi terus udah enter kan itu udah buat image yang bagus ya gitu ya. Terus engage-nya gimana supaya kayak dia itu merasa gue itu dipeduli ini di sini gitu. Jadi itu mungkin kayak convenience-nya, sofanya dan segala macam. Jadi dia lebih engage, dan drinknya juga mungkin lebih enak ya. Terus suhunya lebih nggak dingin banget. Ya di sini dingin sih. Terus free wifi juga. Wah apalagi ya kan. Ini anak-anak ya apa namanya ABG sering nongkrong di sini pasti karena free wifi. Nah, mungkin exit-nya juga kita harus closing dengan bagus juga dong. Maksudnya kayak ada salam sampai jumpa, balik lagi ya, dan bla 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 gitu. Jadi seperti itu. Oke. Nah, contoh penggunaan data teknologi ya, yang seperti saya ngomong tadi itu geolocation. Ini gua ngambil dari datanya Mindful ya. Ini data delivery-nya Mindful, oke. Selama ini. Jadi kita lihat, oh ternyata di Cemara Asri, ya ini lokasi yang ada di Medan. Ternyata banyak orang juga yang apa. Jadi why not kita nggak buka di sana? Terakhir kita buka di sana gitu. Terakhir branch kita yang baru itu yang beberapa hari yang lalu kita buka itu di Es Parman, karena banyak juga yang di Es Parman juga belanja. Jadi kita di data ini kita pelajari gitu, maksudnya kayak nggak menebak-nebak lagi gitu. Jadi kayak kalau zaman dulu itu kan kita nggak punya akses ke data ini gitu, maksudnya tanpa adanya teknologi gitu. Jadi kayak ini harus bisa dipetakan, tapi nanti gue share tools-nya itu apa aja gitu. Jadi dipetakan, jadi kita nggak menebak dan kita nggak membuang resource terlalu banyak. Resource itu mungkin dalam bentuk uang ya. Jadi kalau kita bukanya supaya keren, gue bukanya di Podomoro deh, Daily Park gitu kan. Tapi nggak ada yang datang, buat apa gitu. Memang lu keren di awal, tapi kan tujuan lu kan sustain the business ya, bukan kayak gua keren that's all ya kan nggak. Oke. Yang kedua tuh heat map yang paling sering pakai itu biasa di jam makan. Jadi semakin merah itu atau semakin deep ya warnanya, itu dia semakin banyak transaksi yang terjadi di sana. Oke. Yang biasa habis itu kayak stack bar graph, yaitu existing, itu kan ada existing maksudnya kayak returning customer-nya yang datang itu berapa, new-nya berapa, revive itu kayak yang tadinya mantan udah balikan lagi gitu. Oke. Next-nya, ya skill set ya dan tools yang kamu butuhkan untuk bisa
ngolah data ini semua, yaitu yang bisa kamu pakai lah ya. Mungkin starting awal, ya paling yang ini free. Nah, semua orang suka yang free ini. Iya, free ini. Gua mental gratisan. Ya, Google Data Studio ya. Google kasih yang free buat kalian. Oke. Jadi kalian bisa langsung buka Google Data Studio, kalian bisa konekkan dengan Google Sheet juga ya. Kalian petakan buat tabelnya di Google Sheet, nanti kalian bisa atur misalnya gue mau disusun by age atau entity-nya mau misalnya nomor teleponnya yang 62 plus 625 atau kadang kan ada yang minta datanya gitu kayak providernya apa, ada yang sampai gila banget kayak dia udah ngumpulin data telepon nih kan, gue mau buat campaign kalau orang belanja dapat pulsa Telkomsel gitu. Gue jadi branding Telkomsel di sini. Jadi misalnya plus 625 gitu. Plus 625 kan as ya. Berarti banyak kan ini customer gue pakainya Telkomsel. Jadi kalau misalnya gue buat campaign ini udah pasti masuk dong. Kalau misalnya data lu Telkomsel tiba-tiba lu buat Tri kan agak gimana ya itu ya, kan agak aneh gitu. Nah, Tableau ini untuk profesional ya, profesional. Ini bayar ya. Dan ini juga lebih gimana ya? Lebih custom lah, diutak-atik di Tableau. Oke. Nah, jadi kalau biasanya ini Tableau ini startup unicorn pakai Tableau biasanya. Kayak Gojek kita juga ada pakai ya, kayak Shopee dan lain-lain juga pasti ada pakai. Ya. Nah, terus kalau kalian punya mau deep dive lagi, kalian harus punya skill database. Jadi kalian bisa custom kayak seperti tadi ya. Kalian bisa tahu customer yang nggak beli 3 bulan yang lalu itu, yang 3 bulan ke atas itu siapa aja sih? Kalian bisa tahu dengan adanya skill database, yaitu SQL, namanya SQL, Structured Query Language. Nah, untuk software-nya namanya MySQL. Tapi masih banyak lagi yang lain ya, kalian bisa pakai. Tapi ini dibutuhkan skill database yang lebih gitu. Ya, itu aja sih yang mau gua share tentang Digitech Your Business. That's all.